Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya Priangan TV. Kembali lagi bersama saya Rifda Zudia, yang pada kesempatan kali ini ada yang beda nih dari suasana settingnya gitu ya. Biasanya saya di studio, tapi untuk kali ini saya ada di rooftop Hotel Santika Tasikmalaya. Ada apa ya? Ya, karena hari ini saya itu ada podcast for the first time gitu ya. Saya jadi host podcast Priangan TV. Meskipun saya pertama kali, itu tidak mengurangi semangat saya. Saya tetap optimis karena di sebelah saya ini udah ada narasumber nih jauh-jauh dari Bandung gitu ya, nyempetin hadir ke podcast Priangan TV. Kita mungkin say hi dulu gitu ya ke narasumber luar biasa kita. Teh Wiwin, Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tapi ini jauh-jauh dari Bandung gitu ya? Iya, sengaja kesini buat Priangan TV. Wih, luar biasa sekali. Ini tentunya ngisi momen Ramadan kita ya dengan mendengarkan, menonton gitu kisah-kisah inspiratif. Salah satunya dari Teh Wiwin. Teh Wiwin ini sebelumnya kita kenalin dulu mungkin ya Teh? Boleh. Ke Baraya Priangan TV. Oh ya, sebelumnya nih Baraya Priangan TV gimana kabarnya? Semoga di hari ke-8 nih ya. Ke-8 ya Teh? Hari ke-8 Ramadan ini Baraya Priangan TV sedang dalam keadaan sehat walafiat dan ibadahnya ini masih terus membara gitu ya, semangat. Nah, ini kita perkenalan dulu untuk Teh Wiwin ini ya Teh, seorang ibu 2 anak ya Teh. Betul. Yang lahir di bulan Juni ya Teh, yang Betul. insya Allah di Juni tahun ini gitu ya Teh, menginjak usia 17 tahun gitu ya. Ini kalau saya lihat aslinya nih, ini saya ngiranya setengah dari umur aslinya Teh Wiwin gitu. Oh my ternyata, God. wow, luar biasa gitu ya, ternyata sudah berkepala 4 gitu, tapi masih Berkepala 4. energik dan pokoknya saya nanti minta transfer positif vibes-nya Teteh lah. Insya Allah. Ya, itu ya seperti itu ya. Selayang pandang sebut Teh Wiwin. Nah, Teh Wiwin ini merupakan seorang ini apa ya, mungkin mantan wanita karir BUMN, salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Nah, sekarang ini fokusnya ternyata di dunia fashion ya Teh. Betul. Dunia fashion. Ya, Nah, betul. Teh Naurin ini jadi punya brand fashion muslim, baju ya Teh, baju muslimah. Baju muslimah, mereknya ini Naurin. Nah, pastinya Baraya Priangan TV penasaran Naurin itu tuh kayak gimana sih Teh, terus sejarahnya gimana, dan produk-produknya apa aja sih. Siapa tahu nih Teh, ada Baraya Priangan TV yang lagi nyari baju lebaran gitu Teh ya, baju lebaran, baju beduk gitu, nggak usah repot-repot, langsung aja ke Naurin gitu ya. Nah, boleh diceritakan dulu mungkin Teh awalnya sejarah Naurin itu gimana bisa berdirinya? Sebenarnya itu kan sebelum memutuskan untuk resign itu memang pasti gejolak banget ya, antara keluar enggak, ini sayang banget gitu kan. Orang-orang pengen masuk kerja di tempat itu, tapi saya memutuskan untuk istilahnya berhenti dari pekerjaan itu. Tapi ya namanya hidup pilihan ya. Jadi setelah 14 tahun saya bekerja di perusahaan tersebut, saya memutuskan untuk resign. Itu alasannya yang pertama karena kelahiran anak yang kedua. Ya, kelahiran anak yang kedua itu saya resign. Setelah resign, istilahnya saya tuh harus apa ya? Saya kayaknya nggak bisa kalau misalkan gini ya Mbak. Saya tuh nggak bisa kalau misalkan ketiplek diem di rumah gitu. Nggak bisa gitu. Meskipun jadi mungkin setelah anak nanti usia berapa, baru nanti saya akan usaha apa gitu, yang ada aktivitas. Soalnya jujur aja saya nggak bisa diem di rumah, ketiplek cuman dari dapur ke kamar, kayak dapur ke kamar kayak gitu, nggak bisa. Badannya udah biasa gerak terus, udah biasa gerak terus. Jadi memutuskan di usia 1 tahun anak itu, saya sempat kursus dulu untuk mengenal bagaimana sih fashion itu. Kursus fashion kayak, ya kursus kecil-kecilan ya, buat mengenal aja bagaimana cara mengukur, bagaimana cara buat bikin desain-desain gitu. Sebenarnya saya tuh dulunya tomboy. Iya, betul. Kelihatan energimu. Dulunya tomboy, dan manusia pasti berubah ya. Berubah itu ketika saya bekerja. Karena di pekerjaan itu saya dituntut untuk lebih memperhatikan penampilan. Penampilan dari istilahnya dari atas sampai ke bawah itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, dari situ awalnya baru tertarik ke fashion. Dari situ, oh iya deh, kayaknya nanti kalau kapan-kapan aku harus punya butik nih gitu. Jadi tercetuslah setelah resign itu,
anak usia setahun kayaknya. Anak usia setahun saya memutuskan untuk mencoba untuk terjun ke dunia fashion. Nah, muncullah itu Naurin. Ya. Nah, itu berarti Naurin resign itu tahun berapa tuh Teh? Itu saya 2018. 2018. Berarti ya. Naurin berdiri tahun 2018? Enggak, setelah usia anak 2 tahun. Oh, sekitar 2020 baru. Pas Covid gitu ya Teh? Iya, orang-orang pada tutup. Nah, itu kita baru mulai. Ya, itu perjuangannya sangat luar biasa. Itu bisa diceritain nggak Teh? Gimana bisa nekat itu mungkin ya kalau dikala orang-orang tuh sebetulnya jadi pas sebelum Covid sih, sebelum Covid itu sudah mulai. Baru juga selang berapa lama gitu ya, belum juga setahun keputus Covid. Iya, jadi ya perjuangannya sangat luar biasa di situ. Nah, ya itu pas awal Teteh punya Naurin ya Teh, itu jualnya di mana gitu Teh? Apa di marketplace atau di offline? Saya belum ke marketplace, saya masih mulut ke mulut gitu. Iya, masih dari teman ke teman. Awalnya tuh saya belum jualan di offline kayak gitu. Awalnya tuh kita terima jahit gitu kan, pesen jahit, terima jahit gitu. Tapi dipikir-pikir dikembangin aja kali ya, kita bikin produksi gitu, bikin produksi untuk dijual, istilahnya ready stock gitu. Kayak gitu. Jadi ya awalnya kayak gitu. Nah, untuk nama Naurin sendiri nih Teh, siapa tahu ada yang nanya gitu kan, biasanya brand ini tuh terinspirasi dari apa sih Teh? Kalau Naurin sendiri apakah ada doa yang tersembunyi gitu di dalam nama Naurin gitu untuk pembeli maupun owner ya gitu, apa gimana Teh? Sebenarnya Naurin itu anak saya. Oh, yang cewek. Nama anak saya yang kedua yang baru lahir itu sebenarnya itu nama anak saya. Ini diabadikan. Diabadikan betul ya. Nah, apa salahnya gitu ya kalau misalkan dibikin satu nama brand fashion gitu. Jadi itu nama anak saya sebenarnya. Jadi pas anak Teteh udah gede juga, nih udah punya kecil-kecil udah punya brand fashion gitu kan. Luar biasa sekali ya Baraya. Kita tadi sudah mendengar sedikit selayang pandang background gimana Teh Wiwin ini dipanggilnya sebenarnya Teh Ciwin sih ya. Itu macam-macam sih, tergantung mereka enaknya. Ada yang bilang Wiwin, ada yang bilang Ciwin, ada yang bilang Wins doang, ada terserah lah pokoknya. Yang penting enggak yang macam-macam. Ciwin sini mungkin dari Enci Wiwin bukan deh? Itu sebenarnya mirip Enci. Enci ya. Sebenarnya itu udah dari semenjak sekolah SMP ya. Sekolah SMP tuh teman-teman tuh manggilnya Ciwins. Jadi kepake sampai sekarang. Sampai sekarang tuh masih pada manggil Ciwins. Jadi kayak awet muda terus Teh Ciwins. Amin, amin. Amin ya. Nah gitu ya, tadi Baraya kita sudah dengar sedikit ya Teh background selayang pandang lah kisah di balik Naurin ini bisa berdiri itu ternyata dari mungkin kegelisahan sebagai seorang ibu ya. Seorang ibu gitu yang ingin lebih intimate sama keluarga, sama anak gitu ya, makanya memilih resign dari BUMN, yang mana kita ketahui ya bahwa kerja di BUMN itu apa ya, harapan gitu ya Teh, harapan kita semua gitu, bisa kerja di perusahaan besar gitu. Nah ini Teh Wiwin ini memilih mengikhlaskan gitu aja gitu karirnya di BUMN demi membangun keakraban intimate dengan keluarga gitu ya Teh. Nah, kalau untuk sekarang mungkin nih Teh, Teteh berarti sibuknya gimana Teh selain jadi IRT yang membangun bisnis fashion? Teteh sebelumnya domisilinya di mana sekarang berarti? Sebenarnya saya di Ciamis, rumah tuh di Ciamis. Kebetulan semenjak saya resign, saya turut suami di Bandung. Suami tugasnya di Bandung, jadi saya sekarang tinggalnya di Bandung. Nah kebetulan ada apa namanya, ada panggilan nih, ada cewek panggilan. Ada panggilan nih buat ngisi podcast. Ya udah, saya dari Bandung tadi pagi. Wah, luar biasa sekali nih ya. Harus wajib banget nonton nih Baraya Priangan TV ya, karena kita ini nih spesial jauh dari Bandung gitu ya Teh. Nyempetin buat ikut podcast kita. Nah Teteh, itu kan Teteh domisili sekarang di Bandung berarti ya? Nah, untuk si produk Naurin ini jualnya di mana nih Teh? Kalau kita produknya jualnya di Tasik, di Asia Plaza, di konternya Butikan. Nah, kalau misalkan pengen Teteh pengen cari-cari baju Naurin, ada di Asia Plaza di konternya Butikan. Ada media sosialnya nggak nih Teh? Siapa tahu media sosialnya di IG. Naurin by Ciwin. Iya. Selain di AP juga ada di Asia Cihideng. Asia Cihideng. Asia Terserba. Itu jadi Baraya ya, produk Naurin Teh Wiwin ini bisa
bisa ditemuin di Asia Plaza dan Asieto Serba. Nah, Baraya nih, siapa tahu penasaran kayak gimana sih produk naurinnya Teh Ciwin. Nah ini nih, dari tadi siapa tahu ada yang salfok gitu ya, itu kok pakai gamis gitu ya hostnya. Nah ini nih salah satu produknya Teh Wiwin ya, ini naurin, ini yang lagi aku pakai, ini gamis bahan, boleh berdiri nggak ya Teh? Boleh. Berdiri nih ya, nih, ini produknya Teh Wiwin naurin ya, ini bahannya dari, bahan apa ini Teh? Itu dari velvet. Velvet ya, bahan velvet, dia ini jadi gamis, ada 2 size ya Teh? Ada di SM sama LXL-nya aku pakai lagi LXL, dia ini jadi lengan ban gini ya Teh, jadi bikin kelihatan slim gitu ya Teh? Iya. Dan juga udah wudu friendly ya. Ini yang aku pakai ini cocok banget buat lebaran atau outfit seragaman nih Baraya Priangan TV yang lagi nyari outfit seragaman buat lebaran, nanti nggak usah bingung-bingung, langsung aja ke Naurin yang ada di AP sama Asieto Serba ya Teh ya. Ini salah satu produknya nih ya, aku langsung kasih testimoni nih biar Baraya gitu tertarik, ih bagus juga ya ternyata produk Naurin gitu ya, langsung aja gas beli gitu ya sebelum kehabisan ya Teh. Oh iya Teh, nah seputar Naurin ini Teh, ada ini nggak Teh spesial series gitu buat lebaran gimana? Untuk tahun ini nih Teh. Tahun ini kebetulan kita nggak ada series ya. Jadi apa sih kalau istilahnya, kalau bahasa Jerman tuh sengaguluyurnya. Iya. Jerman paling mana ya? Iya, Jerman. Jadi dari bahasa Jerman itu sengaguluyurnya aja gitu. Jadi ya udah kepikiran bikin itu, ya udah bikin itu gitu. Tapi kita juga lihat yang lagi rame apa sih sekarang kayak gitu. Iya. Berarti salah satunya ini, berarti mungkin banyak ini ya Teh, banyak yang minatnya nih salah satunya. Mudah-mudahan ya. Nah bahas seputar fashion nih Teh, kan sekarang tuh kayak perang ini ya Teh, perang pasar gitu ya, karena banyak banget di online maupun di offline gitu. Nah Teteh selama, berarti udah berapa tahun Teh jalan? 5 tahun ya berarti? Ya, Naurinnya. 5 tahun ya. Nah ada tantangan tersendiri nggak sih Teh punya bisnis fashion? Tantangan banyak ya. Tantangan itu saingan, apalagi sekarang itu kayaknya bisnis itu kayak menjamur gitu ya. Baru muncul udah muncul lagi, baru muncul udah muncul lagi, dan di situ persaingan dari segala jenis itu, dari baik itu model, harga, yang paling utama tuh harga ya. Itu pasti sangat bersaing ketat. Iya betul. Persaingan itu, dan itu sangat-sangat luar biasa sih menurut aku. Jadi tantangan yang namanya sangat luar biasa banget. Harus putar otak terus ya. Iya, harus putar otak terus. Iya, betul. Iya. Jadi harus benar-benar, nanti apa lagi nih gitu. Soalnya kan kita juga harus di luar sana kan, banyak banget sekarang yang, apalagi saya kan belum ke marketplace, apalagi di marketplace kan wah udah sangat luar biasa. Nah, ada plan gak nih Teh ke depannya mau jual di marketplace atau nambah cabang misalkan atau gimana Teh? Kedepannya sih ada ke situ, ke marketplace. Cuman untuk saat ini mungkin dari segi SDM, karena saya juga masih di Bandung jauh, cuman kita juga sudah merencanakan ke situ untuk ke marketplace. Nah, Baraya Priangan TV kita doain ya Teh, kita doain ya, semoga Naurin secepatnya gitu ya bisa ada di marketplace dan cabang-cabang lainnya gitu. Jadi biar bisa merasa, nih banyak para muslimah gitu ya Teh, wanita gitu bisa merasakan produknya Naurin gitu, manfaat dari produknya Naurin gitu. Amin. Nah mungkin Teteh nih, Teteh gitu ya, ada tips nggak nih Teh buat para ibu rumah tangga ataupun anak muda gini Teh, yang masih bimbang gitu. Mereka tuh pengen kerja, tapi pengen berpenghasilan, tapi juga pengen deket sama keluarga. Nah itu ada tips nggak nih Teh dari Teteh, gimana sih untuk melawan rasa itu gitu Teh? Kalau menurut saya sih tergantung kembali ke pribadinya masing-masing ya. Soalnya, nah kalau misalkan mungkin yang saya rasain itu, kita itu kalau misalkan ingin memulai usaha itu harus dengan sesuatu yang kita senangi, yang kita senengin gitu ya. Kalau misalkan yang kita senengin, istilahnya seberat apapun pasti akan akan dikejar gitu ya. Kayak misalkan Teteh ini, karena seneng sama cowok itu pasti dikejar kan sampai dapat. Nah kayak gitu kan. Nah sama kita juga kalau misalkan untuk perintis usaha, kita senengnya apa nih? Kuliner, fashion, atau mungkin yang lainnya. Jadi saya di sini nih. Jadi gelutilah di situ, dan jangan pernah kayak
kan soalnya kan kalau yang namanya usaha itu nggak kayak makan, kalau istilahnya makan cengek ya, makan cengek sekali makan langsung pedes. Nah, nggak, kalau usaha itu jadi kita tuh harus benar-benar dari nol yang benar-benar merasakan perihnya seperti apa untuk membangun suatu brand itu atau mungkin memunculkan apa sih ini kita loh gitu loh. Itu butuh effort yang sangat luar biasa dan butuh waktu juga. Jadi nggak bisa kita sekarang mendirikan, sekarang merasakan enaknya gitu, nggak bisa. Mungkin bisa saja 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Jadi intinya kita jangan pernah berhenti, tapi selalu mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Kalau misalkan kayak saya nih, misalkan dulunya fashion, fashion itu dulunya belum ke gamis-gamis. Dulunya awalnya itu saya masih ke anak muda. Yang kayak Koreaan kayak gitu, kayak yang blues, celana gitu, terus baju-baju yang kayak gitu kan. Soalnya saya kayak waktu itu masih ya, meskipun udah tua masih berjiwa muda ya, gaul ya, masih kepikirannya seperti itu. Tapi ternyata kita juga harus tahu pasar. Di Tasikmalaya kita nggak bisa masuk, istilahnya nggak bisa masuk tuh karena kebanyakan di Tasikmalaya itu apa sih, muslim yang benar-benar muslimah yang syar'i kayak gitu. Mungkin untuk di Bandung itu bisa masuk, untuk di Bandung. Kalau di Tasik kayaknya saya coba tuh dialihkan ke gamis-gamis, dan di situ memang peluangnya lebih besar dibanding dengan waktu saya masih yang ABG-an lah istilahnya Mungkin bisa nambah nanti teh. Mungkin nanti ke depannya ya. Ada gamis juga, ada blues juga, Korea gitu kan lagi musim ya. Lagi musim ya. Soalnya saya salah satu suka hal-hal seperti itu, style-stylenya ya. Tapi kita juga harus menyesuaikan pasar sebenarnya. Betul sekali. Mungkin berarti ini teh sekarang plannya kan ke depan Teteh mau bangun di marketplace gitu ya Teh. Nah untuk sekarang gitu Teh, sekarang banget nih Ramadan, Teteh ada ini nggak sih Teh, apa ya misalkan di Ramadan ini misalkan ada perbedaan dari bulan-bulan sebelumnya nggak nih Teh secara penjualan gitu? Kalau secara penjualan sekarang belum terlihat ya, soalnya kita baru hari ke-8, hari ke-8. Nah biasanya nanti kita kelihatan tuh di pertengahan. Mau lebaran. Mungkin THR udah turun ya. Sekarang THR-nya belum turun. Masih gelap. Ya masih gelap, tapi bukan Indonesia gelap ya. Jangan sampai. Ya mungkin Baraya Priangan TV tadi kita juga udah denger ya quotes of the day-nya dari Teh Wiwin nih, bahwa teruslah melangkah gitu ya. Sekiranya nih Baraya gitu ya, ada yang mau memulai bisnis tapi ragu-ragu, mulailah dari yang disuka ya Teh. Mulailah dari hobi yang dicinta gitu. Karena kalau udah mulai dari yang disuka, dari yang dicinta itu, ada masalah seberat apapun, ada tantangan di tengah jalan, itu bakal tetap enjoy ngejalaninnya gitu ya. Oke, mungkin sebagai penutup nih Teh, ada ini nggak Teh tips atau mungkin ini Teh ada nih saran mungkin Teh buat anak muda khususnya seperti saya gitu Teh ya, yang apa ya masih ragu-ragu gitu Teh dalam mengambil kesempatan misalkan buat memilih antara karir dulu atau keluarga dulu atau bisnis dulu gitu Teh, gimana tuh Teh? Jadi kalau menurut aku apa namanya, untuk seorang perempuan, seorang perempuan yang pernah saya rasakan dan saya pernah bekerja di sebuah perusahaannya, benar-benar pekerjaannya tuh dari poek sampai poek lagi. Iya, dari poek sampai poek lagi, dari anak belum bangun sampai anak masih tidur. Udah tidur maksudnya, bukan masih tidur, udah tidur. Jadi susah bertemu. Kalau untuk perempuan sih mending, kalau menurut saya ya, yang ini kalau menurut saya mendingan mencari pekerjaan yang bisa membagi waktunya itu benar-benar untuk kita kerja sama untuk keluarga juga. Jadi jangan sampai mencari pekerjaan yang benar-benar habis waktunya di pekerjaan. Jadi untuk anak-anak muda sekarang, banyak kok anak-anak muda sekarang yang aku lihat seorang entrepreneurs ya. Banyak sekali itu anak-anak muda sekarang itu kayaknya udah pola pikirnya udah matang, pokoknya saya pengen jadi pengusaha gitu. Kayaknya visioner, jadi udah benar-benar mendingan menciptakan gitu daripada saya kerja di orang gitu. Jadi harus
dari diri sendiri ya. Saya mau jadi seperti apa, saya mau jadi apa, saya menjadi pekerja, saya mau jadi seorang pengusaha. Dan itu istilahnya kalau dari segi penghasilan ya, penghasilan. Kalau seorang pekerja itu ya segitu-gitu aja gitu loh. Tapi kalau udah baku segitu. Tapi untuk pengusaha itu asal kita bisa mengelola keuangannya. Kalau kita udah ketemu nih sama istilahnya usaha kita udah ketemu, pasti itu akan lebih menghasilkan daripada kita bekerja. Jadi untuk anak-anak muda sekarang jangan pernah menyerah, untuk terus bersemangat meraih dan menggapai apa yang dicita-citakan. Iya, seperti itu. Iya. Terima kasih banyak ya, ini tips dari Teh Wiwin gitu ya, meskipun udah kepala 4 tapi semangatnya itu kepala 2 gitu. Saya aja ini agak minder gitu ya. Agak minder dengan semangatnya Teh Wiwin gitu ya. Nah, mungkin Teteh cukupkan sekian ya Teh. Pertemuan kita hari ini, semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi seputar fashion, seputar mungkin nanti wanita karir menjadi ibu rumah tangga gitu ya Teh. Mungkin kedepannya ada kesempatan lagi gitu ya. Nah, Baraya Priangan TV itu dia tadi obrolan seru kita seputar fashion gitu, seorang wanita karir menjadi pebisnis ibu rumah tangga yang memiliki penghasilan dari bisnis fashionnya gitu ya, karena ingin memilih hubungan yang lebih intimate dengan keluarga gitu ya. Nah, semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi Baraya Priangan TV gitu ya, bahwa kita itu dalam hidup itu menentukan jalan hidup itu gimana dari diri sendiri gitu. Jangan dengerin obrolan orang lain ya Teh, kanan kiri gitu kita anggap aja sebagai bumbu-bumbu kehidupan gitu ya Teh. Yang penting kita menjalani hidup itu lurus sesuai visi misi yang kita inginkan gitu ya. Nah, Baraya Priangan TV gitu mungkin sekian podcast kita hari ini ya. Mohon maaf atas segala salah kekurangan. Teh Wiwin, terima kasih banyak sudah menyempatkan dari Bandung jauh-jauh ke sini gitu ya Teh. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.